Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Pengakuan. Saat memangku Friska, dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Namun dia kesampingkan karena ingin fokus dengan masalah mereka. Apalagi saat memeluk Friska, lekuk tubuh Friska terasa jelas di tubuhnya sehingga menciptakan sensasi panas. Sial, kenapa pikiranku jadi kotor begini? Gerutu Ardhiko sambil menyungkar rambutnya ke belakang. Namun yang paling dia syukuri adalah Friska mau memaafkannya dan berbaikan kembali dengannya. Benar kata Harry bahwa istrinya adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Dia hanya butuh diberikan penjelasan dengan cara baik-baik. Pelajaran ini akan disimpan oleh Ardhiko sampai kapanpun. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya para karyawan Fabian's Corp sudah bisa menghentikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah masing-masing. Sesuai perintah Ardhiko, sore ini Friska akan pulang bersamanya. Pria itu bahkan mengirimnya pesan dan menyuruh Friska untuk menunggunya seolah meragukan sang istri. "Kamu berhutang penjelasan kepada kami," ujar Tasya sambil berjalan beriringan dengan Friska dan Aura. Dia masih belum percaya dan kebingungan dengan apa yang terjadi hari ini. "Iya, Fris, aku juga sangat penasaran sebenarnya apa yang terjadi," timpal Naura. Iya, besok akan aku jelaskan," jawab Friska. "Kamu pulang dengan siapa?" tanya Tasya. "Dia." "Suamimu?" "Iya." "Tumben?" "Entahlah, dia memintaku untuk menunggunya." "Ya sudah kalau begitu, kami pulang duluan ya." Pamit Tasya dan Aura kemudian berlalu dari hadapan Friska. Friska teringat dengan pesan yang tadi dikirimkan oleh Ardhiko. "Kamu bisa menunggu saya di tempat biasa kamu dijemput Pak Danang." Itu artinya Friska harus berjalan menuju perempatan dan menunggu Ardhiko di sana. Untung aku tidak mencintainya, jadi aku tidak merasa sakit hati karena disuruh menunggu di sini. Kembang Friska pelan sambil berjalan menuju perempatan. "Tenang saja Pak Ardhiko, bukan cuma Anda yang tidak mau mengakui saya sebagai istri. Tapi saya juga risih untuk mengakui Anda sebagai suami saya." Dia terus berbicara sendiri seolah Ardhiko bisa mendengarnya. Dari pesan yang dikirim oleh Ardhiko, Friska menyimpulkan bahwa pria itu tidak mau orang-orang melihat mereka pulang bersama. Itu artinya Ardhiko tidak mau mengakuinya sebagai istri. Setelah menunggu beberapa saat, Friska melihat sebuah mobil mewah mendekatinya, dan tentu saja itu mobil Ardhiko. Friska langsung masuk lalu menutup pintu kembali. Setelah beberapa saat, Friska tak kunjung merasakan ada pergerakan dari mobil tersebut. Dia lalu menoleh ke samping dan menatap Ardhiko kebingungan, namun pria itu justru balik menatapnya dalam seakan memikirkan sesuatu. Pelan namun pasti, Ardhiko memajukan badannya dan mengikis jarak di antara mereka. Kini posisi mereka sudah sangat dekat dengan wajah yang hanya berjarak beberapa senti. Tangan Ardhiko sudah merayap ke arah pinggang Friska seakan mencari sesuatu, sedangkan wajahnya semakin ia dekatkan ke wajah Friska. Apa yang akan dilakukan? Tapi aku seperti familiar dengan posisi ini. Sayang sekali, kau tidak bisa mengerjaiku, Tuan Ardhiko. Friska tersenyum di dalam hati seakan mengerti dengan trik sang suami. Kini wajah mereka sudah sangat dekat, bahkan hidung mereka sudah hampir bersentuhan. Friska tidak terlihat gugup ataupun memejamkan matanya. Dia justru menatap kedua bola mata Ardhiko secara bergantian. Tak lama kemudian senyuman tipis muncul di bibir merah mudanya. "Kamu pikir kamu bisa mengerjaiku? Aku tidak sebodoh itu, Mas," ucap Friska pelan nyaris seperti sebuah bisikan. Tak lupa senyum geli terpampang nyata di wajah cantiknya. Entah mengapa kali ini suara Friska terdengar sangat seksi. "Sepertinya aku sudah gila," batin Ardhiko. "Kamu pikir aku akan gugup lalu menutup mataku karena mengira kamu akan menciumku?
Sementara kamu hanya ingin memasangkan seat beltku, lalu aku akan merasa malu dan setelah itu kamu akan menertawakanku. Sayang sekali aku tidak bisa kamu jahili, Friska terus mengoceh di hadapan Ardigo dengan senyum mengejek. Bulu mata lentik yang bergerak naik turun serta bibir Friska yang terus bergerak di depan matanya mengundang sesuatu di dalam diri Ardigo. Sial, kenapa dia bisa membaca pikiranku, batin Ardigo. Dia memang hanya ingin mengerjai Friska. Saat melihat gadis itu belum memakai seat beltnya tiba saja ide gila itu muncul di kepalanya. Dia ingin mengerjai Friska dengan berpura-pura menciumnya. Tapi ternyata rencananya gagal, gadis itu terlalu pintar untuk dia bodohi. Kalau sudah begini mau bagaimana lagi, rencana diganti? Siapa bilang? Kamu salah membaca pikiran saya Nona Friska, bisik Ardigo sambil tersenyum miring. Lalu dengan gerakan tiba dia kembali memajukan wajahnya kali ini dengan sedikit memiringkannya. Bibir Ardigo mendarat dengan sempurna di atas bibir Friska. Gadis itu bahkan membelalakkan matanya karena terkejut dengan perbuatan Ardigo. Seketika otaknya blank karena pria itu benar-benar menciumnya. Awalnya Ardigo hanya menempelkan, namun kemudian Friska mulai merasakan ada pergerakan pada bibirnya. Friska merasakan bibirnya seperti dihisap dan dilumat dengan lembut. Mata Ardigo yang awalnya masih terbuka kini sudah tertutup seakan menikmati ciuman itu. Tidak, ini salah. Ini tidak boleh terjadi. Kesadaran Friska seakan sudah kembali. Dia ingin mendorong dada Ardigo, namun justru tangan Ardigo lebih dulu menangkap kedua tangannya dan menggenggamnya dengan lembut. Ardigo yang awalnya hanya ingin mengecup justru kebablasan dan malah mencium Friska dengan penuh hasrat. Friska yang belum pernah berciuman mulai panik karena Ardigo semakin menekan ciumannya dan menghimpit tubuhnya. Sangat terasa bahwa pria itu seakan menyalurkan semua hasrat yang sudah terpendam selama menduda. Ibu, Friska takut, batin Friska. Friska terus bergerak dalam dekapan Ardigo apalagi saat nafasnya mulai habis. Seakan mengerti, Ardigo pun melepas tautan bibir mereka lalu menyeka saliva yang terdapat di sekitar bibir Friska dengan ibu jarinya. Ardigo memasangkan seat belt Friska sebelum menarik tubuhnya dan bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa, lalu mulai menjalankan mobilnya. Sangat berbeda dengan Friska yang sudah memasang wajah garangnya. Wajahnya sudah merah padam karena emosi, kesal, dan malu yang bercampur aduk. Kamu kurang ajar, ini pelecehan namanya, teriak Friska kesal. Di mana letak pelecehannya? Tanya Ardigo santai. Kamu sudah mengambil ciuman pertamaku. Kamu menciumku seenaknya, dasar kurang ajar. Mana ada suami yang kurang ajar karena mencium istrinya, dasar aneh. Lagi pula siapa yang lebih berhak mendapatkan ciuman pertamamu selain saya, balas Ardigo. Tapi aku bukan istri sungguhanmu. Kenapa kau menciumku? Apa kamu melihat saya menikahi wanita selain dirimu? Lalu siapa istri saya yang sesungguhnya selain kamu, pungkas Ardigo? Friska terdiam karena ucapan Ardigo yang sialnya justru benar. Tapi bukankah dia memang istri pengganti? Namun Friska justru tidak punya kata untuk membalas ucapan Ardigo. Aku hanya istri penggantimu. Apa saya pernah menyebutmu begitu? Kita hanya menikah selama 1 tahun,
jadi kamu tidak boleh kurang ajar kepadaku. Setidaknya selama setahun ini kamu istri saya." Friska hanya mendengus mendengar jawaban Ardigo. Dia lalu memalingkan wajahnya menghadap ke jendela sambil melipat kedua tangannya di dada, persis seperti bocah yang sedang kesal. Ardigo tersenyum tipis melihat sang istri. Dia juga mendengar gumaman pelan yang keluar dari mulut Friska. Ardigo kembali mencuri pandang untuk menatap Friska dengan berbagai pikiran yang ada di dalam benaknya. "Aku tidak akan meminta maaf, karena itu bukanlah kesalahan. Dan aku tidak menyesalinya," batin Ardigo. Tak terasa 3 minggu sudah Friska dan temannya melaksanakan kegiatan magang di Fabian's Corp. Itu artinya hanya tersisa lebih kurang 1 minggu lagi waktu mereka di sana. Pagi ini seperti biasa Friska mempersiapkan semua kebutuhan keluarga kecilnya. Mulai dari sarapan hingga bekal untuk sang anak. Setelah semua selesai mereka berangkat bersama dengan mengantarkan Vano terlebih dahulu. Saat tiba di sekolah, ternyata mereka tiba bersamaan dengan Cecil. Kebetulan bocah cantik itu diantar langsung oleh kedua orang tuanya, sama seperti Vano. "Mbak Meli, apa kabar? Aku sudah jarang melihat Mbak menjemput Cecil," sapa Friska riang ketika mendapati sahabat barunya itu. "Ya beginilah Fris, di kehamilan kedua ini aku merasa tubuhku lebih lemah. Tidak seperti waktu hamil Cecil dulu," kekeh Meli. Dia juga terlihat senang bisa bertemu lagi dengan Friska. "Itu karena bawaan kehamilan ya, Mbak?" "Iya Fris, setiap kehamilan pasti memiliki bawaan yang berbeda-beda. Nanti kamu juga akan merasakannya sendiri," ujar Meli tersenyum hangat. Friska seketika menjadi salah tingkah karena mereka berbicara di hadapan Ardigo dan suami Meli. Sedangkan kedua pria dewasa itu hanya diam memperhatikan istri mereka. "Ini papanya Vano?" tanya Meli ramah. "Oh iya Mbak, perkenalkan ini Mas Ardigo papanya Vano," ujar Friska memperkenalkan Ardigo. Dan mereka pun saling berkenalan. Meli juga memperkenalkan sang suami. Setelah mengantarkan anak masuk ke sekolah, mereka pun saling berpamitan untuk memulai aktivitas pagi ini. Saat tiba di kantor Friska langsung menuju ruangannya dan bersiap untuk melakukan pekerjaan hari ini. Saat sedang fokus mengetik sesuatu di komputernya, tiba seorang wanita berdiri dengan angkuh di depan mejanya. Wanita itu adalah Vania, karyawan dari divisi pemasaran. Dia lagi." Friska menatap malas wanita yang sedang melipat tangan di hadapannya itu. Belakangan ini wanita itu semakin menunjukkan ketidaksukaannya kepada Friska, karena dia sering melihat interaksi antara Friska dengan Ardigo dan Andre. Dia bahkan pernah memergoki Friska turun dari mobil Ardigo. Vania merasa Friska adalah bocah ingusan yang mencoba merayu kedua orang penting di perusahaan ini. Vania memang menyimpan rasa kepada Ardigo, meskipun dia tahu bahwa pria tampan itu sudah memiliki istri. Dan kehadiran Friska membuatnya merasa terancam. Dia merasa iri sekaligus benci melihat Friska. Bahkan Vania juga menghasut dan memfitnah Friska hingga membuat karyawan yang lain kurang menyukainya. Hal itu tentu saja disadari oleh Friska, namun dia tidak terlalu memikirkan dan membiarkannya begitu saja. Belakangan ini Vania setiap hari menyuruh Friska untuk melakukan ini itu dan berujung membuat gadis itu kesal, namun tetap ia lakukan walaupun dengan terpaksa.
Tasya dan Naura sudah sering membela Friska untuk melawan Vania. Mereka bahkan hampir saja membeberkan status Friska yang sebenarnya. Semenjak mengetahui bahwa Friska adalah istri Ardigo, Tasya dan Naura selalu kesal kepada orang yang berani memerintah Friska seenaknya. Friska selalu mewanti-wanti kedua sahabatnya itu agar tidak membongkar statusnya. Karena tidak lucu jika sampai mereka mengatakan bahwa Friska adalah istri Ardigo sedangkan pria itu tidak mengakuinya. "Ada apa lagi, Buk?" tanya Friska. "Begitu cara kamu berbicara kepada karyawan tetap di kantor ini? Dasar tidak sopan," omel Vania. "To the point saja, Ibu ingin menyuruh saya apa lagi? Bukankah memerintah saya adalah hobi Anda belakangan ini? Kurang ajar ya kamu, selain penggoda ternyata kamu juga perempuan yang tidak tahu sopan santun," maki Vania sengaja mengeraskan suaranya. "Saya diajarkan sopan santun kepada orang yang pantas diperlakukan dengan sopan," ujar Friska tegas. Saya bisa laporkan perbuatan kamu yang tidak sopan ini ke pihak kampus supaya mereka memberikan sanksi kepada kamu." Perdebatan itu terus terjadi. Tasya dan Naura mulai mendekati Friska untuk membantunya. "Buk Vania tidak bisa memfitnah teman kami begitu saja. Kenapa Anda mengatakan kalau Friska wanita penggoda? Apa dia menggoda suami atau pacar Anda?" ujar Tasya. "Bocah ingusan yang kurang ajar dan suka menggoda pria kaya." Vania semakin mengeraskan suaranya sehingga para karyawan yang lain sudah mulai berdatangan dan mengerumuni mereka. "Jaga ucapanmu, jangan berbicara seenaknya kalau tidak tahu apapun. Asal kamu tahu kalau dia itu..." Ucapan Tasya langsung dihentikan oleh Friska. Dia memegang erat lengan Tasya sambil menggelengkan kepalanya pelan pertanda tidak ingin Tasya melanjutkan kata-katanya. Tasya yang sudah emosi hampir saja mengatakan semuanya. Namun dia sudah berjanji kepada Friska untuk menyembunyikan itu semua meskipun rasa tidak terima bercokol di dalam hatinya. Dia tidak terima sahabatnya diperlakukan seperti itu. "Dia apa? Dia wanita penggoda, aku sudah tahu. Hei kalian semua dengar. Dia ini adalah bocah ingusan yang berusaha mendekati CEO kita. Aku pernah melihatnya turun dari mobil Pak Ardigo. Dia pasti berusaha merayu Pak Ardigo dengan tampang polosnya itu. Dasar tidak tahu malu." Biur. Vania tiba meraih gelas dan menyiramkan air ke wajah Friska. Sontak semuanya terkejut tidak terkecuali Friska. Selama hidupnya dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Para karyawan sudah mulai berbisik menyayangkan perbuatan Friska. Apakah itu benar Friska? "Wah, aku tidak menyangka dia begitu. Kamu itu masih muda Fris, jangan melakukan hal yang memalukan." Tampangnya sangat berbeda dengan kelakuannya. Dan masih banyak lagi ocehan yang keluar dari para karyawan yang membuat Friska hampir menangis. "Harusnya kamu sadar posisimu di sini. Jangan memimpikannya sesuatu yang terlalu tinggi. Aku beritahu padamu, Pak Ardigo itu sudah menikah. Jadi jangan menjadi wanita penggoda." CUKUPPPP, sebuah suara menghentikan ucapan Vania. Mereka semua menoleh ke belakang untuk melihat sang pemilik suara, dan seketika semuanya terkejut. Suara itu berasal dari seorang pria yang saat ini terlihat sangat mengerikan dengan wajah yang merah padam serta buku jari yang memutih menandakan betapa emosinya dia.
Kalian semua kurang ajar, teriak Ardigo membuat semuanya menjadi ketakutan. Apa yang kalian lakukan kepadanya? Berani kalian memperlakukannya seperti itu saat kalian tahu siapa dia, hah? Ardigo benar-benar marah. Dia tidak pernah semengerikan ini sebelumnya. Friska tampak ketakutan melihat Ardigo yang seperti kesetanan. Dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu di sini. Berani sekali kalian berbuat kurang ajar kepada istri dari CEO perusahaan ini. Perkataan Ardigo bagaikan petir di siang bolong, mengejutkan semua karyawan terutama Vania. Ardigo berjalan maju hingga ke tengah kerumunan. Selama ini saya menutupi identitas istri saya karena menuruti keinginannya. Dia tidak ingin kalian mengenalnya sebagai istri dari pemilik perusahaan ini. Dia hanya ingin melaksanakan magang di sini dan dikenal sebatas mahasiswa magang. Dia tidak seperti istri CEO di luar sana yang gila hormat. Tapi kalian dengan kurang ajarnya malah menyakiti istri saya, seolah menunjukkan sifat asli kalian yang suka berbuat semaunya kepada orang yang tidak berjabatan. Friska sangat terkejut mendengar pengakuan Ardigo. Ternyata pria itu datang untuk membelanya, bahkan mengakuinya sebagai istri di hadapan seluruh karyawan Fabians Corp. Bersambung.